Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali bab 5, di mana kita akan membahas tentang virtual machine pada VMware. Langsung saja teman-teman bisa langsung buka aplikasi VMware-nya. Di sini adalah tampilan awalan. Di sini teman-teman bisa langsung klik create a new virtual machine. Lalu di sini ada dua pilihan. Saya sarankan menggunakan typical karena ini recommended. Kita langsung next, browse. Nah, ini teman-teman masukkan Ubuntu-nya, open, lalu next. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan yang namanya identitas untuk servernya. Lalu next. Di sini saya memberi nama Ubuntu, lalu next. Saya rasa untuk Ubuntu ini 10 GB saja sudah cukup ya. Teman-teman bisa klik ini custom hardware. Kemudian teman-teman bisa pilih memori yang digunakan. Ini saya pilih yang 2 GB. Kemudian kita ganti juga prosesornya. Nah, ini network adapternya NAT, lalu close, finish. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah proses instalasinya. Lalu enter. Nah, ini continue without updating, lalu done. Ini pilih continue. Nah, di sini teman-teman masukkan nama, lalu done. Ini install open server, dan lagi. Nah, ini sedang menginstal. Oke, sekarang kita akan zoom di VMware. Teman-teman bisa buka aplikasinya. Di sini teman-teman bisa melihat tulisannya terlalu kecil ya. Misalkan kita zoom, tulisannya tidak akan berubah. Nah, jadi caranya hampir sama pada VirtualBox, tetapi bedanya pada VMware kita bisa klik menu view, lalu strict request, keep aspect ratio strict. Jadi misalkan kita zoom, tulisannya akan lebih besar. Jadi di sini saya sudah menginstal Ubuntu servernya. Sekarang kita coba login. Dan masukkan password. Nah, sudah masuk. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana kita akan mencoba mengcloning Ubuntu pada VMware. Nah, sama halnya ketika teman-teman belajar pada VirtualBox clone atau cloning, itu artinya menggandakan. Jadi misalkan teman-teman mempunyai satu buah server kemudian ingin membuat lagi. Nah, teman-teman tidak perlu mendownload server lagi. Nah, caranya teman-teman bisa klik kanan pada virtual machine-nya, lalu klik manage, clone. Kemudian kita pencet next.
Kemudian teman-teman bisa pilih create full done, lalu next. Nah, di sini misalkan namanya Ubuntu 2. Lalu klik finish. Jadi Ubuntu 2 ini adalah cloningan dari Ubuntu kita. Kita bisa open. Kemudian masukkan passwordnya. Enter. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi snapshot virtual machine. Snapshot yaitu nanti kita bisa menandai status suatu VM. Kemudian ketika nanti ada perubahan, kita bisa kembali ke status sebelumnya. Nah, langsung saja ke prakteknya. Oke, kita buka VMware-nya, lalu kita open di Ubuntu 2, lalu kita login. Lalu kita ls. Ini jika kita ls, kita tidak bisa melihat file yang sudah ada. Lalu kita shutdown. Kemudian di Ubuntu 2 nya kita klik kanan, lalu pilih snapshot, pilih text snapshot. Namanya kita kasih nama default VM, lalu text snapshot. Nah, ini sudah selesai. Jika kita ingin melihat snapshotnya, kita klik kanan, lalu snapshot, kemudian snapshot manager. Ini kita bisa lihat ya bahwa kita punya default VM, di mana default VM ini adalah snapshot yang baru saja kita buat tadi. Ini close. Kemudian kita coba nyalakan Ubuntu clone ini. Kita clear. Lalu ls. Perhatikan di sini masih kosong. Kemudian kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Ketik touch a.txt, enter, lalu ls. Perhatikan sekarang kita punya file a, b, c, dan d txt. Nah, jadi sekarang kita sudah punya contoh konfigurasi ya. Di sini anggap saja ini error dan kita ingin kembali ke status sebelumnya. Jadi status sebelumnya ini membuat file abc dan d txt. Kita shutdown. Kita klik kanan, lalu snapshot. Kita pilih yang revert to snapshot. Ini ada pertanyaan dengan start snapshot ini, nanti status yang sekarang itu akan hilang. Kemudian ada pertanyaan apakah ingin merestart ke default VM. Kita pilih yes. Kita coba power on lagi. Lalu kita login, clear, lalu ls, dan perhatikan file-file yang tadi sudah hilang. Selanjutnya kita masuk ke materi export import virtual machine. Langsung saja kita akan export yang Ubuntu. Kita klik file, pilih yang export to
OVF. Nah, di sini kita bisa pilih di mana kita mau menyimpan hasil ekspornya. Lalu save. Kemudian dia nanti akan mengekspor. Nah, ini ekspornya sudah selesai. Kita cek dulu, klik file. Kita bisa lihat di sini ada Ubuntu 64-bit MF. Nah, di sini sudah ada ekspor VM kita. Nah, untuk importnya teman-teman bisa milih file yang biru ini, lalu klik kanan, kemudian open with. Nah, ini pilih VMware Workstation. Nah, ini namanya saya ganti menjadi Ubuntu 3. Lalu import. Coba buka Ubuntu importnya. Ini kita bisa masuk ke Ubuntu-nya. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk ekspor dan import VM.